Hai Monik, salam sehat untuk semua juga. Monika ini teman lama saya loh ya. Jadi kita pernah bareng di Jak TV ya, salah satu TV lokal di Jakarta. Kemudian kita berpisah, Monik kembali ke Semarang, saya dulu dari Bandung, melanjutkan berkiprah masih seputar jurnalistik. Pemerintah berupaya untuk mempercepat vaksinasi massal di seluruh tanah air untuk menekan penyebaran COVID-19 dan mendorong terbentuknya kekebalan komunitas. Ya, teman-teman Rise and Shine, apa kabar semuanya? Sebenarnya tadi kita udah cerita-cerita panjang, tapi ternyata kameranya error, jadi aku mau opening lagi. Kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat lama saya. Beliau adalah seorang eksekutif produser di news department di MNC TV. Kang Ajat. MNC News. MNC News, oke. Iya. Karena di MNC Media itu banyak, Monik, ya. Ada MNC TV, MNC News, ada iNews, ada RCTI, ada GTV, dan itu beda-beda. Jadi kalau disebutin MNC TV nanti nggak nongol di situ, nongolnya di MNC News. Kan tapi emang sebenarnya udah cita-cita dari kecil nggak sih bahwa waktu SD misalkan, aku nanti sekolah S1, S2, S3, terus kalau bisa habis itu profesor, apalagi gitu. Emang kayak gitu ya? Enggak, sebetulnya saya sering cerita ini ya. Jadi saya ini dari keluarga petani, Monik, ya. Jadi kalau mau cerita kakak-kakak saya itu nggak ada yang sekolah, SMA aja nggak ada. Jadi pada saat saya lulus SMP ke SMA, saya tuh anak yang paling tinggi pendidikannya di keluarga. Jadi sudah sangat beruntung gitu ya. Karena saya tahu saya ini anak yang beruntung, saya sangat giat sekali untuk melakukan banyak kegiatan di sekolah, jadi ngebetah-betahin diri. Akhirnya saya jadi siswa aktif lah ya, aktif di OSIS, Pramuka, Paskibraka, semua saya geluti. Dan keaktifan saya itu membuat saya itu pikirannya jadi agak luas gitu ya. Jadi oh, gimana kalau abis ini tuh kuliah, seperti apa sih dunia kampus itu gitu. Tetapi pada saat lulus, ya kenyataannya kan orang tua mengatakan bahwa ya kamu usaha aja bareng sama kakak-kakak yang lain gitu kan. Karena juga kan nggak punya biaya gitu. Saya orang yang waktu itu termasuk yang nggak jelek-jelek banget lah raportnya itu ya. Waktu PMDK dapet ya, tapi katanya itu di Semarang itu ya ada kampus negeri di Semarang. Oh jangan, di Semarang itu nggak ada siapa-siapa aja. Kamu nanti hidup sama siapa? Jadi kalau kamu tidak bayar pun di situ hidup kamu kan tetap harus kita support kata orang tua. Dan akhirnya ya saya menyadari diri gitu bahwa saya tidak akan kuliah seperti teman-teman yang lain, sekalipun saya melihat ada banyak teman-teman karena aktif tadi ya. Jadi teman-teman saya itu banyak yang kuliah, ya sedih juga gitu. Ya udahlah, saya jalani itu. Tapi satu malam mungkin kakak saya tuh sering ngelihat saya tuh murung karena saya pengen kuliah gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol, ya saya selalu mengatakan bahwa saya pengen kalau ada biaya mah, tapi ya namanya juga keluarga biasa. Jadi waktu itu habis lulus SMA ya saya selalu ikut sama kakak di jongkok. Jongkok itu kayak ruko di pasar lah ya. Jadi nungguin ikut sama kakak bantuin segala macam. Tapi kalau melihat anaknya kurang semangat kayak gitu, coba deh kamu daftar katanya gitu. Karena itu udah mau Agustus itu kan biasanya gelombang itu gelombang ketiga lah. Jadi SMPTN udah tutup gitu ya. Saya coba SMPTN waktu itu karena cuma daftar doang gitu, ada nggak bakal diambil juga gitu ya. Jadi udah dilewatin itu semuanya. Tapi pas terakhir kalau kamu mau kuliah kamu mau ngambil apa? Ngambil hukum, saya bilang. Dia udah cari hukum yang
ya yang jangan yang mahal-mahal, kamu jangan yang cari kampus yang elit di Bandung. Ya, akhirnya saya daftar, ini akreditasinya A pembina, itu A plus gitu ya. Jadi, tapi biayanya segini, saya bilang. Ya, coba. Pas dicoba, saya terima, saya bilang. Terus siapa yang mau biayain? Ya udahlah, kalau semesteran satu mah, kan 6 bulan sekali, saya, itu bikin saya semangat gitu ya. Jadi, saya berpikir yang penting saya kuliah dulu aja. Masalah biaya nanti, gitu kan. Gitu. Toh ada sponsor pertamanya gitu. Jadi saya kuliah, karena anaknya kuliah, orang tua juga akhirnya ya mau gimana juga tetap harus berusaha dong, anaknya maksa gitu ya. Dan saya pun selama kuliah kan akhirnya dapat beasiswa, kemudian juga ya cari-cari kerja ya, ada radio, kebetulan juga pernah juga jadi pramusaji gitu. Itu sekalipun memang tidak diteruskan karena kakak ngelihat kalau sayanya terlalu banyak kerja itu jadi kurang fokus lah kuliahnya katanya gitu ya. Jadi ya saya memanfaatkan beasiswa, jadi ada beasiswa Sekolah Semar dan juga dari salah satu perusahaan BUMN waktu itu. Karena IPK saya bagus gitu. Dan saya juga sering ikut lomba-lomba. Saya termasuk mungkin jarang ya mahasiswa yang beberapa tahun berturut-turut itu mahasiswa berprestasi, bukan sombong ini ya, tapi buat nyari duit. Karena itu dapat hadiah, Monik ya. Terus juga karya ilmiah mahasiswa tingkat kopertis itu saya ikutin setiap tahun dan saya selalu menang. Debat mahasiswa, debat hukum, saya selalu ikutin dan alhamdulillah gitu. Saya selalu menang dan suka dapat uang. Dari situ ya akhirnya saya kurangi kegiatan kerja saya memang termasuk juga aktif di kampus. Jadi buat saya S1 itu udah jauh lebih beruntung. Jadi itu nggak ada kepikiran buat lanjutin lagi. Setelah itu ya di Bandung kerja, mulai dari radio, kemudian di TV, lari ke Jakarta gitu kan. Tapi pada perjalanannya dunia jurnalistik mengantarkan saya pada satu dunia baru, yaitu dunia pendidikan. Saya memotivasi diri saya untuk juga memotivasi anak didik saya. Jadi kalau anak didik saya suruh, kamu belajar, kamu harus jadi orang yang sukses, kamu harus terus ya menuntut ilmu. Nah kitanya masa berpuas diri di situ saja gitu ya. Dan kebetulan gitu ya, ya dalam perkembangannya pekerjaan tuh penghasilannya kan pasti naik ya gitu ya. Dan ya saya memberanikan diri di tengah, oh saya bisa selesai nggak ya, kan saya juga nggak pinter-pinter banget gitu kan, kerja sambil kuliah itu sesuatu yang pasti berat banget saya bilang. Dan memang kalau mau cerita beratnya memang berat, gitu. Tapi alhamdulillah selesai juga gitu ya. Habis S2 selesai, kemudian karena bagus waktu itu IPK-nya, dosen pembimbing itu bilang, kamu kalau dilanjutin kamu nggak usah bayar, katanya gitu ya. Ya, nggak usah tes, kamu masuk aja. Katanya. Wah, kayaknya jadi kepikiran juga gitu ya. Udahlah, ya, dijalanin. Wah itu tambah berat lagi gitu kan. Saya ngerasa, saya pernah dalam satu titik, Monik, saya ngerasa bahwa karena banyak juga sebetulnya banyak mahasiswa S3 itu yang drop out, nggak selesai. Itu banyak. Ya, jadi ada yang memang kan ada ya mereka yang pejabat ya yang sibuk dengan kegiatannya, banyak yang nggak selesai gitu. Dan saya juga termasuk orang yang masuk dalam satu titik, wah kayaknya ini saya nggak bakal selesai, ini berat banget gitu ya. Beratnya itu bukan dalam artian apa keilmuannya ya, Monik. Jadi saya juga ingin sharing buat teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya untuk jenjang S2, S3 memang ada bidang akademik yang harus kita kuasai, tapi di luar itu yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana keteguhan hati, keuletan, ya kerja keras gitu. Jadi benar ulet gitu ya, memaksakan diri kita itu untuk tidak mager gitu. Itu kuncinya. Jadi bagi saya waktu itu pecutannya adalah pada saat teman-teman seangkatan saya ada yang selesai, waduh,
kalau saya nggak selesai juga dalam waktu 6 bulan ke depan, ini saya bakal ditinggalin. Kalau ditinggalin saya nggak punya teman lagi. Kalau nggak ada teman lagi, nggak ada yang nyemangatin saya lagi. Nah itu akhirnya saya eh, berusaha gitu untuk juga bisa. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, itu. Jadi buat saya sih memang iya ya kita menguasai satu kepakaran dalam bidang akademis, tapi di luar itu yang paling menjadi kunci adalah ulet. Orang ulet itu pasti lulus. Itu aja. Jadi saya selalu mengatakan kalau skripsi harus apa biar selesai Pak gimana skripsi itu ya kerjain udah. Kalau ditolak sama pembimbing perbaiki udah selesai. Bolak-balik juga nggak apa-apa gitu kan. Lama-lama juga nanti di ACC. Tapi yang mikirnya lama, ditimbang-timbang, cari ini, cari itu. Wah, itu lama alamatnya gitu. Itu juga yang jadi saya juga ya udah memang banyak salah gitu kan, tapi dengan banyak salah itu kita banyak perbaiki dan ya alhamdulillah gitu ya. Jalan Tuhan membawa saya sampai juga gitu dan alhamdulillah juga orang tua mulai dari S1, S2 dan S3 itu hadir, Mami. Jadi walaupun bapak saya udah jalannya harus di apa timik-timik gitu ya, karena udah lansia, pas lagi sidang terbuka itu beliau masih bisa hadir menyaksikan saya dan memang ya, mimpi saya gitu kan, setidaknya masih apa ada orang-orang yang saya cintai untuk juga ikut berbahagia lah dengan apa yang saya apa raih. Tapi di luar itu tentu ini bukan akhir gitu, masih panjang gitu ya. Tapi ya itu kalau bicara tentang eh, sekolah gitu. Jadi saya orang yang termasuk beruntung yang tadinya SMA aja udah syukur gitu kan. Anak orang desa, ya petani, buruh tani ya. Jadi kalau buruh tani itu ngegarap tanah orang gitu. Jadi bukan orang yang kaya dengan tanah gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan orang tua juga semangat mendorong anaknya untuk bisa berkembang karena anaknya juga pengen gitu. Jadi kalau melihat anaknya sungguh-sungguh kan orang tua juga gak sia-sia gitu. Jadi pas di S1 orang tua saya duduk di paling depan, karena saya yang pidato gitu kan sebagai mahasiswa terbaik. Ya kayak gitu-gitu kan ya balasan kita gitu. Kadang-kadang saya juga ngerasa bahwa ya harus ada effort yang lebih untuk bisa juga memuaskan orang-orang yang sudah jauh lebih banyak berkorban untuk saya. Tapi berarti benar gak sih kan kalau emang ada pengaruhnya gitu dari latar belakang seseorang untuk kemudian dia bisa raih kesuksesan gitu atau bisa dibilang keberhasilan. Apakah memang latar belakang Kang Ajat yang bisa dibilang sangat sederhana waktu itu gitu yang men-trigger Kang Ajat untuk ini aku harus selesai nih gitu. Aku harus sukses nih gitu. Ya, sukses itu dalam artian kita ini bermanfaat kalau saya ya. Jadi tidak dilihat dari materi semata, tapi bagaimana kita bisa benar-benar bahagia, mensyukuri, menjalani, dan ada hal positif yang kita bagi. Di luar itu yang mendorong saya ya bisa jadi gitu kan kehidupan saya, dorongan orang tua, tentu itu tidak lepas dari situ. Di luar itu juga ya membuka diri ya dalam artian bahwa banyak baca itu juga salah satu yang mendorong kita ini untuk banyak tahu, banyak berorganisasi, mendorong kita ini juga banyak bergaul. Jadi saya kan termasuk tadi ya, saya cerita di sekolah itu waktu SMA karena saya pikir ini adalah sekolah saya terakhir gitu, saya manfaatkan banyak untuk berkegiatan ya. Jadi paskibraka ke kabupaten segala macam, ketemu banyak orang. Jadi akhirnya ada mimpi lagi gitu kan, melihat oh kayak gini, oh ada kehidupan lain gitu kan kayak gitu. Itu satu mimpi, termasuk juga pada saat lulus kuliah itu kan saya di Bandung, apakah saya harus ke Jakarta atau tidak? Ya saya juga mencoba ke Jakarta.
saya ngelihat gitu, oh seperti ini, oh ada gedung tinggi gitu ya Monik ya, ada keramaian, akhirnya membuat dorongan kita juga, oh saya ingin deh satu waktu kerja di sini gitu. Dan ya alhamdulillah ya, eh, Tuhan itu memberikan jalan pada saat saya pernah, karena saya dulu S1 itu hukum bisnis, dan wawancara pertama saya di Jakarta itu di Bursa Efek Jakarta. Itu wawancara pertama. Jadi kita ke komplek SCBD. Nah, di situ saya punya mimpi, satu hari saya pengen kerja di sini. Ternyata gitu kan, saya 3 tahun di komplek SCBD itu gitu ya. Jadi wartawan, tapi bukan di Bursa Efek, tapi kan kita selingkungan itulah ya kerjanya. Jadi itu tadi kadang pengalaman kita itu yang membuat kita punya, kalau dalam bahasa psikologi itu alam bawah sadar kita membawa kita itu untuk juga mencapai sesuatu. Jadi jangan pernah untuk berhenti bermimpi, dalam artian bukan mimpi bunga tidur, tapi gali pengalaman yang banyak itu untuk kita punya bayangan. Jadi kalau kita nggak, misalnya gini, anak nggak pernah ke Surabaya, nggak pernah ada bayangan Surabaya itu kayak gimana. Tapi kalau kita pernah ke Surabaya, satu hari saya pengen ke patung yang ada buaya sama hiunya, nanti saya mau ke Suramadu karena bagus di situ tuh. Nah itu ada bayangan dan akhirnya ada keinginan. Itu juga yang membuat saya juga sama pada saat kerja sebagai seorang jurnalis itu, membuat bayangan mimpi-mimpi itu semakin banyak karena ngelihat ada masalah orang miskin gitu kan, ketemu sama orang sukses, ketemu pejabat tinggi, ketemu orang yang bermasalah gitu. Saya pernah bikin program itu hukum untuk bicara, itu semuanya orang-orang bermasalah dengan hukum gitu ya. Jadi itu yang membuat kita itu juga punya keinginan untuk mencapai. Di samping juga emang pengalaman hidup dan dorongan orang tua bisa jadi sih. Aku kan tadi googling kan. Ya. Ya, terus banyak banget itu headline-headline tentang Ajat Wiratma, kisah inspiratif gitu. Seorang apa gitu dari tadi Ciamis apa gitu. Jadi beban nggak sih, Kang? Kalau beban enggak ya. Jadi dalam artian bahwa ya kita ngejalanin apa yang kita anggap baik saja, itu sih. Dan kita juga tidak pernah jangan juga memacu diri kita itu tuh untuk juga dilihat sama orang lain. Ya, kita ngejalanin apa yang kita anggap baik saja. Kalaupun tadi misalnya Monik menemukan cerita tentang saya, ya itu kan cerita mereka tentang kita gitu. Tanpa harus kita punya keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Sekalipun memang sekarang ini kan era media sosial ya. Era media sosial itu erat juga kaitannya dengan personal branding. Tapi mencobalah untuk menjalani diri kamu sesungguhnya, gitu. Jangan diada-adain, jangan dibuat-buat sok baik, sok cakep, sok cantik ya. Itu ya, tunjukkan apa yang memang kamu anggap baik, lakukan itu. Satu hari mungkin kalau ada orang juga yang melihat kamu, ya nggak salah juga orang melihat itu. Jadi kalau buat saya sih termasuk orang yang jalan aja. Karena saya juga termasuk orang yang kan, saya jurnalis gitu kan. Saya juga melihat orang-orang yang konsisten dengan apa yang dikerjakannya, itulah ya memang orang-orang yang pada akhirnya gitu kan, juga dengan sendirinya orang bisa melihat kerja mereka. Dan kalau buat saya kan belum apa-apa gitu kan, masih jauh saya belajar tentang apa yang ingin saya kerjakan gitu. Jadi kalau ngomongin beban nggak sih, itu enggak ya. Karena saya ngerasa saya bukan apa-apa gitu kan. Saya orang yang biasa aja ya. Kalaupun memang saya kerja di TV karena itu adalah profesi saya gitu kan, muncul di layar gitu kan, ditonton orang, itu kan pekerjaan saya gitu kan. Atau juga pada saat saya ngajar, berbagi segala macam, ya karena saya punya sesuatu yang bisa saya bagi. Itu aja sih saya jalanin itu
sebaik mungkin. Tapi di luar itu tentu yang menjadi penting bagi kita adalah bahwa setiap hari kita tuh harus berproses menuju ke arah yang lebih baik. Itu jadi momentum kita. Saya senang sekali untuk banyak bicara atau banyak hadir dalam forum-forum sebagai narasumber gitu ya. Senangnya kenapa? Karena itu juga memacu saya, Monik. Jadi apa yang saya ucapkan itu jangan hanya sekedar keluar dari mulut saya. Saya harus pertanggungjawabkan jiwa dan raga. Jadi kalau saya ngomong tentang satu kebaikan misalnya, ya itu harus juga jadi tanggung jawab diri saya gitu kan. Jangan sampai cuma di mulut doang. Jadi pada saat saya sering mengatakan sesuatu, ya itu juga melatih saya untuk juga mengatakan apa yang kita ucapkan. Karena bisa jadi seseorang itu mengucapkan sesuatu tapi dia belum melakukannya. Itu sangat mungkin. Nah, yang penting bagi kita adalah kita mendidik diri kita itu pada saat kita dikasih kesempatan untuk banyak juga berbicara, buktikan apa yang ingin dibicarakan itu, tapi untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Gitu. Karena kan hubungannya sama Tuhan gitu ya. Kalau kita banyak bohong, nggak bakal baik buat kita gitu kan. Itu saya sih gitu aja. Jadi, oh iya saya pernah berjanji mengatakan seperti ini atau ngajarin orang seperti ini, tapi kitanya kok juga tidak melakukan itu, ya dosa, nggak bakal jadi pahala buat kita. Terus sebagai seorang anchor, sebagai seorang jurnalis, udah bisa siaran di acara prime time gitu, dan jadi pembicara, banyak diundang di mana-mana. Gimana sih rasanya, Kang? Apakah ini adalah sudah merupakan puncak kesuksesan seorang jurnalis? Kalau jurnalis biasa-biasa aja, itu uniknya jurnalis. Jurnalis itu biasa-biasa, emang itu kerjaan kita gitu. Jadi nggak ada apa gitu ya, beda sama mungkin public figure, karena jurnalis itu jauh banget dari seorang public figure gitu kan. Public figure dalam artian yang entertain gitu ya, Monik ya, itu jauh banget. Sikap mental, pemikiran, pola atau gaya hidup itu sangat lain ya. Jadi jurnalis itu justru kalau lebih dia punya keilmuan dan pengalaman yang tinggi, itu justru akan jauh lebih banyak merasakan apa yang menjadi kegelisahan publik. Justru hidupnya lebih banyak untuk masyarakat, bukan untuk dirinya. Jadi kalau tadi misalnya, oh acara ini, ya itu kan ya kerjaan aja di kantor gitu. Pada hakikatnya jiwa kita itu jurnalis yang mencoba untuk, kalau dialog misalnya, dialog mengangkat tema-tema yang menurut kita itu kita anggap layak untuk kita persembahkan karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu aja. Jadi beda banget sama artis-artis gitu ya, gitu mental dan juga cara berpikir, kemudian perilakunya itu sangat lain. Saya menemukan orang yang justru sudah tinggi ya keilmuan dan pengalamannya, justru hidupnya itu memang diabdikan bagi masyarakat, bukan buat dirinya, itu bagi publik. Gitu. Apakah latar belakang Kang Ajat yang dari hukum itu sebenarnya lebih memudahkan seorang interviewer untuk berdialog gitu? Dia punya kans yang lebih dari yang bukan latar belakang hukum, karena itu kan dari yang aku lihat loh ya, Kang Ajat tuh ada basic hukum, Natswa ada basic hukum, siapa lagi? Rahma Sarita basic hukum. Jadi mereka terkesan lebih berani, lebih detail, lebih dalam. Apakah memang ada kayak gitu, Kang? Saya pikir karena jurnalis itu kan profesi yang digeluti oleh semua bidang ilmu sebetulnya ya. Jadi kita harus juga bisa mendalami berbagai keilmuan lain. Hanya memang yang menjadi satu concern masyarakat banyak itu kan bidang hukum itu selalu jadi sorotan ya dalam beberapa isu gitu. Dan itu yang membuat orang-orang yang memang juga punya latar belakang itu sudah punya pemahaman lebih dulu, sehingga lebih mudah juga untuk menyampaikan sesuatu gitu. Tapi ya kalau
ahli ekonomi juga kan kalau dalam bidang ekonomi kan moncer juga gitu. Ya, kalau soal keberanian itu relatif lah, semua juga bisa bisa kadang-kadang ya ada juga yang lembut gitu kan, tapi ada juga yang sukanya berkelahi dalam artian adu omong gitu. Tapi kalau anak hukum memang kan dia logikanya yang diasah gitu kan, dan dia berusaha untuk juga dilatih tidak mudah percaya, ya, kritis, kemudian juga bertahan dengan pendapat, itu kan, memang ya. Jadi kadang yang disajikan juga dalam beberapa show acara televisi kan seperti itu. Jadi kita tidak mudah percaya, jurnalis itu kan tidak mudah percaya, gitu kan. Kemudian juga berusaha untuk berpendapat, berargumen, gitu kan, sesuai dengan logika berpikirnya dia. Kemudian kita juga dilatih untuk tidak hanya orang psikologi yang tahu orang berbohong atau tidak, gitu, karena dalam ilmu kriminologi juga diajarkan gitu bagaimana orang untuk bisa menilai, ya, sekalipun kalau bicara tentang perilaku menyimpang di tengah masyarakat, dan akhirnya terdorong juga untuk mempelajari gimana sih gitu orang jahat, orang baik, kayak gitu. Jadi itu juga mungkin yang membuat orang kalau punya latar belakang keilmuan hukum pas aja dengan tema-tema dialog, karena banyak banget tema-tema dialog di bidang hukum dan politik itu. Kan ada masukan nggak sih gimana cara untuk bisa dapatin peluang yang kita inginkan? Saya selalu mengatakan bahwa kesempatan itu ada kalau kita siap. Jadi kalau peluang itu ya banyak, kalau kita memang punya keahlian banyak. Kalau kita cuma punya keahlian satu, ya peluangnya cuma satu. Jadi kalau kita ingin punya banyak peluang, pacu diri kita untuk banyak keahlian atau kompetensi atau kelebihan yang kita miliki. Termasuk juga misalnya ya, dalam artian misalnya saya sarjana hukum, ya, bidang hukumnya saya tidak tinggalkan, gitu kan. Saya juga advokat, gitu kan, dan bisa beracara, gitu kan. Saya punya berita acara sumpah. Itu dijalani, itu kan satu bekal. Di sisi lain bidang pendidikan juga dijalani, gitu kan. Ada hal yang lain, tapi diri kita juga dilatih untuk juga siap untuk itu. Jadi kalau saya menginginkan sesuatu, saya harus latih diri saya untuk juga layak mendapatkan sesuatu itu. Karena dengan mempersiapkan diri itu, satu hari kesempatannya ada, kita bisa ambil. Tapi kalau kitanya nggak siap, ada pun itu punya orang, akhirnya diambil sama orang. Jadi kalau kitanya banyak potensi lah ya, setiap orang kan punya banyak kelebihan-kelebihan masing-masing. Saya yakin dia menjadi orang yang juga ketemu ini nyambung, ketemu itu nyambung, diminta ini bisa, diminta itu bisa, gitu ya. Dan buat saya itu satu hal yang baik untuk dikembangkan. Kita memang harus fokus ya. Fokus itu dalam artian kita punya cita-cita besar yang kita inginkan. Dan kalaupun tadi misalnya ada banyak hal yang kita pegang, itu bukan berarti kita out fokus gitu. Justru kita sedang mencari jalan untuk menuju mimpi yang besar itu. Kita nggak tahu jalan yang mana gitu ya, yang akan mengantarkan kita pada titik yang kita akan tuju. Jangan misalnya ini jurnalis juga, guru juga, dosen juga, pengacara juga, apalah misalnya, kan ada yang seperti itu. Justru kita tidak tahu ya jalan mana. Yang penting itu mimpi besarnya itu jangan sampai bercabang gitu. Kita harus punya fokus apa sih yang kita inginkan gitu kan. Dan kan yang kita inginkan kan bukan profesi ya, bukan jadi A gitu. Tapi kebermanfaatan apa ya? Sesuatu aktualisasi apa. Nah, itu kan lain setiap orang. Jadi saya selalu mengatakan bahwa pacu diri kita, tingkatkan kompetensi kita. Kalau kita banyak bisa, kesempatan itu banyak juga. Tapi kalau kita cuma gitu-gitu aja, ya segitu-gitu juga. Gitu. Sama lah kalau kenapa kita harus kuliah, kenapa kita harus SMA, SMK, itu kan juga dalam konteks mencari peluang. Gitu. Semakin tinggi
Orang kalau ada buka lamaran, lowongan untuk S1, oh berarti kita bisa nih. Tapi kalau buat SMA kan nggak bisa, misalnya kayak gitu. Sama, latihan ini, latihan itu. Jadi saya juga seneng aja kalau misalnya hari ini Jat diminta untuk Pak pelatihan public speaking gitu ya. Jalan juga ya. Saya termasuk salah satu associate public speaking school ya, Tantowi Yahya. Itu adalah sebuah lembaga pelatihan paling pertama ya. Dan itu saya gitu kan dipercaya ngejalanin itu karena diminta ya. Saya sendiri banyak kok, saya bilang yang terkenal gitu. Ini bukan terkenalnya, tapi bisa nggak ngajarnya. Itu yang dicari oleh saya adalah orang yang bisa ngajar, Jat, katanya. Dan saya melihat Anda orang yang bisa ngajarin sesuatu. Nah itu kan, oh dia ngelihat saya ternyata gitu kan, itu adalah kesempatan buat saya. Saya jalanin itu. Kemudian ada museum misalnya, Jat bisa ngajarin tentang vlogger apa segala macam, ya saya jalanin karena saya bisa gitu. Jadi selama kita bisa, ya, bermacam-macam itu buat saya nggak masalah gitu ya. Justru itu membuat kita banyak kebermanfaatan, dan ya tadi kita nggak tahu jalan yang mana yang akan mengantarkan kita, dan pasti ada satu, kalau banyak jalannya kan ada satu yang ujungnya juga. Tapi kalau jalan cuma satu itu aja, waduh, mungkin agak jauh kita mencapainya. Tapi kalau banyak, itu kan bisa cari, oh yang ini susah, ya yang agak mudah aja dulu yang dijalanin untuk menuju ke titik yang kita tuju. Itu Monik ya, kira-kira. Luar biasa nih, panjang. Dan orang digital marketing bilang ini daging semua gitu. Tapi kedepannya kan biasanya nih dari orang-orang petinggi-petinggi di jurnalis larinya biasanya ke politik gitu. Kalau Kang Ajat ada kemungkinan aroma-aroma jadi politisi juga nggak nih kira-kira? Saya dari sisi saya ngelihat bahwa pertama politik hari ini memang politik yang agak kurang menarik ya. Tapi kita juga perlu pahami bahwa ya segala sesuatu itu ternyata pintunya dari politik loh. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, oh saya sama sekali enggak, ya ternyata segala sesuatu itu sekarang ini itu dari politik. Kalau nggak dari politik itu nggak jadi apa-apa ya, dalam tanda petik ya, maksudnya yang jadi komisaris saja kan juga karena mereka berpolitik gitu loh, Monik ya. Jadi buat saya bukan masalah tertarik atau tidak tertarik ya, tapi lebih ke bagaimana jalan kebermanfaatan itu gitu. Jadi kalau mungkin nanti kita nggak ada yang tahu, mungkin ya, tadi ternyata jalannya ke situ gitu ya. Tapi kalau saya ditanya gimana politik hari ini, ya kita bisa lihat lah gitu ya. Di politik hari ini memang saya maaf gitu ya kalau saya harus mengatakan bahwa mereka yang terjun atau menggeluti politik hari ini adalah orang yang berani ya. Kalau nggak berani punya duit. Jadi apakah orang pintar itu tidak termasuk, Jak? Ya, dilihat aja sekarang kualitas anggota DPRD gitu ya, segala macam yang lebih banyak mengandalkan staf sus gitu ya. Mohon maaf ya, karena mereka tadi ya, memang betul yang penting berani ya, yang kedua punya uang. Ya, sementara kalau ngelihat dua itu saya nggak ada gitu. Kalau ilmu saya punya gitu, tapi kalau uang gitu kan, dan tadi ya keberanian dalam artian berkelahi sikut sana sikut sini gitu ya, Monik ya, itu saya nggak ada gitu. Tapi kalau nanti satu hari politik kita itu membutuhkan orang-orang yang bisa menyumbangkan ilmunya, ya mungkin saya termasuk orang yang memenuhi kriteria itu. Nah, jadi bukan tidak mungkin saya nggak masuk kalau kriteria itu yang dibutuhkan. Tapi kalau kriteria sekarang ya
kita bisa lihat lah ya, politik itu kalau nggak yang berani sikut sana sikut sini, ya orang yang punya uang. Dan dua itu untuk hari ini ya nggak ada. Jadi mungkin bukan termasuk kriteria, gitu. Tapi kalau dicari yang dia orang yang tadi ya punya kepakaran, kemudian atau orang yang belajar kerja bersama dengan masyarakat, misalnya gitu ya. Ya mungkin saya termasuk adalah kriteria itu atau memper-memper lah ke situ. Kan kalau memper-memper berarti kan ada kemungkinan. Gitulah kira-kira. Ya, jadi bukan masalah tertarik atau tidak tertarik gitu ya. Kita lihat perkembangan ke depan bagaimana. Ya mudah-mudahan nanti politik ke depan itu adalah politik yang membutuhkan anak-anak muda, politik yang membutuhkan orang-orang pinter, politik yang membutuhkan orang-orang berjiwa sosial, politik yang membutuhkan orang yang peduli terhadap sesama, misalnya gitu ya. Nah, mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang yang sekarang juga bekerja di tengah masyarakat yang nggak kepikiran juga nanti punya kesempatan untuk itu. Tapi kalau sekarang yang punya uang dulu aja, yang punya uang dulu aja. Jangan salah kan, kalau misalkan ada sponsor gimana kira-kira? Kemerdekaan itu paling penting ya, hidup itu harus merdeka. Jadi betul misalnya tadi ada orang yang mendanai segala macam ya. Sekarang dia punya motif apa gitu. Kemerdekaan itu paling penting, betul nih. Kenapa kita ini jadi seorang jurnalis ya? Kenapa orang hidup saya tuh kayak pandemi seperti sekarang ini ya, kita belajar yang nikmat itu kan yang di desa. Yang di kota itu pakai masker loh, yang di desa itu enggak. Kemudian yang nikmat itu yang enggak berlebihan. Saya sempat posting, ya, sepatu saya ada 18 pasang. Di masa pandemi COVID-19 ini nggak ada yang kepake, cuma dua pasang aja. Dan mungkin Monik juga punya tas banyak gitu ya. Dan nggak kepake juga, nggak jalan-jalan juga. Dan tas mahal itu kalau nggak diangin-angin, itu bisa rusak gitu. Jadi kalau buat saya, besar pun kalau kitanya tidak bermanfaat, gitu, tidak merdeka, tidak bisa menikmati, gitu kan, malah menjadi orang yang dalam tanda petik boneka, gitu, kayaknya nggak bakal nikmat juga. Karena saya ngelihat juga, emang dia enak nggak ya, gitu kan, hidup kayak gitu kan, walaupun mungkin punya jabatan tinggi, tapi kok cara berkegiatan hari-harinya kok kayak gitu kan. Kita bisa melihat ya, ada beberapa, tidak semua memang ya, pejabat itu yang serakah gitu ya, padahal tadi uangnya sudah keluar banyak gitu, kok masih serakah aja, emang nikmat gitu kan, gitu kayaknya juga kebanyakan barang juga kan. Ini pandemi ini mengingatkan semua sederhana, yang penting cukup ya, itu justru lebih bermanfaat buat kita. Jangan-jangan pandemi ini juga itu tadi ya, cara Tuhan untuk mengingatkan kita jangan terlalu berlebihan. Ada nggak sih mimpi yang belum kesampaian, Kang Ajat? Banyak ya. Kita tuh harus banyak mimpi ya, si muda. Iya benar. Banyak hal yang tentu harus menjadi bagian dari semangat kita untuk terus bergerak gitu kan. Ya tadi ya, jalan-jalan itu harus kita isi. Saya merasa dalam usia seperti sekarang justru ya saya termasuk orang yang sudah lewat ya, kalau kita melihat potensi generasi milenial sekarang gitu kan, banyak banget yang muda-muda justru yang udah moncer banget gitu ya. Itu tantangan tersendiri tentu bagi kita ya, bagaimana dengan kita juga gitu yang sudah melewati waktu lebih dulu gitu kan, tapi gini-gini aja misalnya kan gitu. Itu kan gini-gini aja dalam artian bukan berarti tidak bersuka, tapi kan ada effort yang harus kita juga kerjakan untuk sesuatu yang kita inginkan gitu. Dalam artian ya teruslah ya berkembang, hidup tuh jangan gini-gini aja gitu. Pasti jadi mimpi itu nggak boleh nggak ada. Jadi kita tuh harus punya itu supaya kita mau bangun pagi ya, berangkat kerja gitu kan, kerja keras gitu kan,
Karena di mata kita ini ada bayang-bayang mimpi itu yang harus kita capai, Monica. Setuju, Kang Ajat. Duh, sharingnya luar biasa banget. Tapi aku mau sedikit ada games nih buat Kang Ajat. Kita kan dari alma mater yang sama. Iya. Loh, ya kan? Sekarang masih ingat nggak? Sebutkan 10 anak news di Jak TV daerahnya kita. Ayo. 1. Bayu Darsono. 2. Kemudian Samudra Bramantio. Oke, 3. Ya, Bang Oki. 4. Kemudian Bang Henry. Oke. Ya, kemudian ada Cendani. Cendani sekarang di Australia ya. Kemudian ada Bamela. Oh iya. Iya. Kemudian ada Aul. Oh iya, Aul. Iya, ya angkatan kita. Kalau di kameramennya ada Chandra, ada Sumadi David, ada Bayu, ada banyak, ada Tirta, ya. Kemudian kalau CA. di mana di library ada Ian, ada Yusuf, masih inget nggak? Ya, ada banyak. Banyak ingat Kang Ajat ya berarti ya? Oh, masih. Kemudian ada Mainar, ya. Oh, Mainar. Kang Ajat masih. Ada Vincent. Iya, betul. Vince masih Ada Ananto, ada Aris, banyak banget. masih komunikasi sama mereka, Kang. Komunikasi ada grupnya ya, tapi ya jarang saut-sautan. Tapi untuk beberapa kalau pas juga sempat juga ngumpul-ngumpul kita waktu sebelum pandemi. Tapi kalau pas lagi pandemi ini hampir nggak ada kegiatan. Dulu pernah silaturahmi bareng karena udah lama nggak ketemu itu di rumahnya Mbak Ayu itu. Tapi setelah itu mau lagi pandemi gitu dan akhirnya ya sampai sekarang gitu belum kejadian lagi. Karena Jak TV itu kecil ya, jadi kenal semuanya kan kita, ya kenal semua divisi. Tapi kalau sekarang saya kalau ditanya divisi yang lain, waduh nggak kenal ya. Maksudnya kalau terlalu jauh gitu, ya siapa marketingnya ini, wah udah terlalu banyak gitu ya. Jadi di newsnya aja udah banyak ya. Di grup itu kan udah banyak banget. Jadi kadang-kadang yang bersentuhan langsung saja yang kita kenal banget. Oke, closing statementnya Kang Ajat nih di Arise and Shine untuk teman-teman yang ingin punya profesi kayak Kang Ajat sebagai news anchor. Ya, jadi yang pertama untuk adik-adik dulu ya yang udah lulus kuliah biasanya kan pengen cari-cari kerja gitu kan. Satu hal yang mungkin menjadi kunci, memang kuliah itu tidak juga kadang paralel ya dengan kenyataan setelah kuliah. Jadi keindahan pada saat kita jadi mahasiswa itu belum tentu indah juga pada saat di dunia kerja. Jadi yang paling penting adalah walaupun kita memang punya keinginan pengen jadi A, pengen jadi B, tapi kalau kesempatannya ada, ini dulu, ambil dulu aja itu sambil mengejar yang lain, gitu, ya. Jadi nanti itu jadikan sebagai batu loncatan, karena diam saja menunggu sesuatu itu malah jadi beban buat keluarga dan kita juga menjadi tidak produktif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen terjun di dunia jurnalistik ya harus punya keinginan untuk juga terlibat dengan urusan-urusan kemasyarakatan ya. Jadi kita ini bekerja untuk publik, jadi Anda harus punya ketertarikan untuk juga ikut memperjuangkan masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Gitu. Kalau Anda tertarik untuk menyuarakan itu, Anda termasuk orang yang punya passion lah ya ke arah itu. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Ya sekarang banyak banget TV-TV lokal, jadi nggak perlu juga kita langsung yang nasional gitu ya.
Kalau memang kapasitas kita di lokal dulu nggak apa-apa, nanti menjadi batu loncatan. Karena yang penting itu sekarang itu kan mencoba untuk menuakan diri dengan pengalaman. Jangan sampai menuakan diri nunggu-nunggu kesempatan, tapi udah tua duluan. Jadi setahun nggak ada masalah, tapi kerja daripada setahun tapi nganggur gitu ya. Yang setahun kerja itu bisa jadi modal untuk batu loncatan. Jadi banyak sekarang itu ya TV-TV dan biasanya nggak usah juga langsung, oh saya pengen jadi presenter gitu ya, langsung ditonton orang gitu. Nah itu agak susah karena itu kan klasifikasinya hanya 1 dari 10 misalnya. Ya kita yang 10 aja dulu. Misalnya dari reporter, nanti dari reporter itu kembangkan diri Anda untuk tampil lebih banyak ya, reportase segala macam, tunjukkan bahwa diri Anda itu bisa, nanti juga akan ada jalannya menjadi presenter gitu. Terus aja meningkat. Saya pikir nggak ada masalah karena ya sebagian besar orang berproses gitu. Ada yang memang bisa langsung gitu, apa habis kuliah langsung jadi presenter, apa jadi apa reporter langsung di TV nasional ada, tapi sebagian besar lain ya harus berproses seperti itu. Saya pikir kita tinggal apa ngukur kemampuan aja. Karena saya juga termasuk orang yang mungkin kalau saya nggak pernah dari TV lokal, TV nasional itu nggak pernah nerima saya. Mungkin kalau dulu saya nggak pernah siaran di TV lokal gitu kan, TV nasional itu juga tidak pernah punya bayangan saya bisa siaran seperti sekarang kan kayak gitu. Karena saya ngelihat teman-teman saya gitu, waduh, saya bilang ini keren-keren gitu ya, metropolis semua gitu. Sementara saya biasa-biasa aja dari kampung gitu. Tapi karena ada pengalaman itu, jadi kita harus tuakan dengan pengalaman kita. Ya, yakin bahwa setiap orang ada jalan. Yang penting kita selalu berusaha. Ya, orang yang jujur dan punya keyakinan kuat ya untuk bisa mencapai sesuatu, saya yakin selalu akan diberikan jalan. Di luar itu, nasihat orang tua ya kepada saya, jadilah orang yang cager, ya, sehat, ya, cager, benar, gitu, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang tercela, ya, jujur dalam artian tidak hanya bohong, tapi mengambil sesuatu itu dengan sangat amanah. Cager, benar, jujur, tur pinter katanya gitu ya. Jadi kita juga harus mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, terus tingkatkan ya potensi-potensi yang ada di diri kita karena zaman sekarang ini adalah zaman eranya kompetensi. Yang dijual itu adalah kompetensi. Ya, bukan muka, bukan keluarga, ya, tapi apa yang kamu punya, keahlian itu ya, kompetensi apa yang kamu miliki. Itu ya, cager, bener, jujur, tur, pinter. Dan ya ada waktu di mana kita bisa berkolaborasi banyak untuk kebermanfaatan. Ya, saya yakin kalau secara virtual mungkin bisa terbatas, tapi secara langsung bisa ada hal yang jauh bisa kita kerjakan bareng-bareng. Oke, thank you Kang Ajat. Demikian tadi teman-teman Rise and Shine, obrolan saya dengan Kang Ajat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan ya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Bye-bye.